barengan nasi ngadan bocah cilik gurung sunatan kan karunya atuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Akbar. Di dalam Adkarun Nawawi ini dijelaskan hanya 40 Pak. Entah itu 40 hari, 40 bulan, ataukah 40 tahun, keterangannya cuma 40. Ya maaf, jangankan 40 hari Bu, terkadang kita habis sholat saja terlalu terburu-buru terus terbersit dalam pikiran kita, ya Allah, sholat saya diterima apa enggak ya ma Gusti Allah, tadi sholat teman dan banteren lah. Tapi ternyata di dalam Adkarun Nawawi dijelaskan siapa orangnya. Di dalam masjid kok sampai ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 orang itu tadi ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Maaf nih, terkadang banyak ibu-ibu habis sholat jamaah ngelutik sebelah. Nah cek kemarin no dapat arisan muslimatan saha. Kadang bapak-bapak habis sholat melutik yang sebelah, Kang bareng Daud kan mendiri Kang. Tanpa kita sadari itu termasuk ngobrol babagan duniawi. Maka kenapa masjid musola surau kita di tanah Jawa memang disiapkan ayat teras dan serambikna adalah untuk meminimalisir ketika ayat kegiatan di masjid ngobrol di serambiknya, di terasnya. Contoh musyawarah untuk pengajian hari ini, bendahara pastikan laporan sama seluruh kepanitiaan. Pak Kiai, Pak Lurah, Pak Kuwu, ya saya sebagai bendahara hendak melaporkan kegiatan besok yang akan terlaksana ngundang mumpuni. Panggungnya minta dibayar 2.500.000, orjennya plus vokalisnya minta 3.500.000 umpama. Tendanya minta cukup 2 juta wae karena yang sebagian katanya 500-nya nggak usah, hitung-hitung buat sodako jariah. Terus snacknya entah usah mikir snack, muslimat fatayat insya Allah mau urunan KB, setiap kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangganya bawa 10 bungkusan KB. Nah ini sudah dianggarkan semua, tapi lupa ini amplop mumpuni belum disiapin. Ngapunten, itu sudah termasuk cerita babagan duniawi. Maka kenapa masjid kita Masya Allah Al-Ikhlas ini sudah dibangun atas dasar keikhlasan warga masyarakat. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Gusti Allah, iman kepada hari akhir, ngelakonin sholat, menunaikan zakat, dan yang paling penting walam yahsya illallah, untuk takut kepada siapa-siapapun, takutnya hanya dumateng Gusti Allah. Ini hapunten, kira-kira bahasana mau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Campur Kiai. Masya Allah, berarti ayah orang Jawa, ayah orang Sunda. Ngomong Sunda orang Jawa paham, ngomong Jawa orang Sunda pun paham. Masya Allah, berkahna orang Bantar Dawa, warga masyarakatnya guyup rukun kabeh. Sepisan maning tepuk tangan dulu buat panitia Bantar Dawa, luar biasa. Nu kepanasan, moga-moga segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Nu duduk calik nasa ayah-ayah, moga-moga panjenengan sadaya nah rawuh di dia majelis, mudah-mudahan kabar rahmat oge barokah kabeh. Allahumma Allahumma. Ini kalau kepanasan begini ngajinya sampai jam berapa Bu? Jam berapa? Jam 5? Jam 5 sore?
Masya Allah. Emangnya orang Bantarsari kalau sholat asar jam berapa? Hah? Setengah genep. Ya Allah. Kebiasaan orang Bantar Dawa begitu. Kalau zuhur ke ngasaran, ngasar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai puna acara tidak ada halangan suatu apa. Hatur nuhun Pak Babinsa. Luar biasa Pak Babinsa, karena sebelahnya adalah kesepuan kepanasan. Pak Babinsa ikhlas langsung menggeser kursinya. Terima kasih Pak Babinsa. Wah, tepuk tangan dulu dong. Dia memberikan contoh yang begitu baik. Menghormati kesepuan. Bentar saya baca dadanya dulu. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Pantesan dari tadi Pak Tentara duduk di sebelahnya Pak Haji sambil senyum terus. Ngajinya ikhlas banget Kiai. Sampai Pak Tentara duduknya saja sambil sholawatan. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyinya betul begitu Pak Tentara. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Mamun. Tadi ada yang bisik-bisik pas saya naik ke panggung ini. Bapak-bapak bilang, mumpuni kok nggak centil kayak biasanya ya. Ada yang bisik-bisik begitu. Ya maaf, kemarin habis ditegur sama bapak ibu saya nggak boleh centil-centil Bu. Katanya bapak saya kalau kecentilan takut bapak-bapak ikut ngaji nanti malam nggak bisa tidur. Sebenarnya saya juga udah agak mareni, cuma kadang-kadang kelalen. Yang gorora lenje ora liake. Pakai jamaah maksudnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Memakmurkan masjid dalam surat At-Taubah ayat 18 ini dibagi jadi dua golongan. Memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisinya. Bangun masjid gampil, bangun musola kecil, yang susah adalah memakmurkannya. Betul Pak? Masjid mewah, magrong-magrong, maghrib-maghrib pasti petengan. Barengan nasi ngagan, bocah cilik gurung sunatan. Kan karunya atuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Ini yang bujang-bujang kemana? Nah, maka yang lagi rame ketimbang kita ribut masalah toa masjid, mari kita belajar bagaimana akhlak kita sebagai orang Islam memakmurkan masjid kita. Betul Kiai? Kita orang Islam jangan gampang terprovokasi dengan berita-berita hoax yang kita orang awam saja belum tahu. Maka kita mari belajar bareng-bareng biar masyarakat Indonesia adem. Setuju? Sepakat? Mau cerita Rojabiah, bulannya udah Sya'ban. Nyuruh panjenengan puasa sunnah Rojab udah kelewatan. Tapi kan masuk Sya'ban, nggih Bu nggih. Mau puasa Sya'ban dari tanggal 1 sampai tanggal 15 silakan. Mau cari nisfu Sya'bannya aja tanggal 15, monggo. Mau puasa sebulan suntuk sunnah juga nggak apa-apa, tapi jangan kebalik. Jangan sampai kita mengutamakan sunnah tapi malah menyepelekan yang wajib. Itu pun tidak baik, suatu kesalahan. Mari sekarang kita belajar sedikit eling kinelingan. Kemarin saya baru ditegur oleh kiai saya,
Banyak masyarakat terkadang sudah mampu memakmurkan masjid tapi lupa nggak ngajak tetangga sebelah. Bu, Assalamualaikum. Barang siapa masuk ke dalam masjid, di dalam kitab Nasaihul Ibad kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Umpama mumpuni saya cuma mau ikut pengajian rutin, saya nggak punya wudhu, bagaimana? Maka kalau nggak punya wudhu dan nggak sempat untuk berwudhu, maka panjenengan sholat tahiyatul masjidnya bisa diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya baqiyatus sholihah. Jadi kalau lupa belum ngelakonin sholat tahiyatul masjid, bisa diganti bacaan baqiyatus sholihah 4 kali. Dan masih dalam keterangan kitab Adhkarun Nawawi, siapa orangnya masuk ke dalam masjid kok sampai nyanyi-nyanyi ngelagu nyuara babagan duniawi, bukan sholawatan. Tapi kalau di dalam masjid yang boleh adalah sholawatan, ngajak itu pas lagi puji-pujian. Maaf kalau orang Jawa bilang Kiai, wonten mriki tes wonten puji-pujian Kiai. Alhamdulillah luar biasa. Karena salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah antara azan sampai iqamah, maka masjid kita ada puji-pujian. Itu boleh. Karena itu meningkatkan ketauhidan kita, ngajak masyarakat pada sholat jamaah. Boleh. Yang nggak boleh adalah nembang, nyanyi, ngelagu nyuara babagan duniawi. Barang siapa kok sampai nembang, bukan sholawat, bukan ngajak zikir di masjid, nembangnya nembang babagan duniawi, maka oleh Allah orang itu tadi maaf, mulutnya disobek-sobek. Na'udzubillahimin. Berangkat ke masjid niat sholat jamaah, tapi bawa HP lupa nggak di silent. Ada orang telepon, bunyi nada deringnya dangdut koplo. Inilah kenapa terkadang di masjid itu ada pengumuman gambar HP disilang. Itu mengingatkan Bapak Bang ngebatin, ya Allah mumpuni. Beragama nggak usah fanatik begitulah. Itu namanya ngancam orang mau berangkat ke masjid. Ini nggak ngancam Pak, nggak nakut-nakutin juga. Tapi artinya kalau di dalam masjid saja akhlak kita terjaga, berarti di luar masjid akhlak kita sama. Berarti sholatnya nggak hanya sekedar syariat. Kalau di luar masjid akhlak kita pun baik, berarti sholatnya sudah mampu membuat hati kita jiwa tenang, jiwanya bersih, jiwanya ikhlas. Karena berangkat ke masjid adabnya saja dijaga, di luar sholat akhlaknya tetap sholat insya Allah. Dan siapa orangnya berangkat ke masjid kok kehilangan sesuatu di masjid, maka nggak boleh dicari. Karena keterangan di dalam Adhkarun Nawawi, kehilangan barang di masjid kok malah dicari, malah sampai kapanpun itu barang tidak akan kembali. Contoh, kehilangan anting-anting di masjid, sampai karpet dibuka, podium kabeh jubek, sampai diumumkan di toa masjid. Pengumuman kehilangan, tolong siapa saja yang membawa pulang sandalnya Pak Kyai Wagimin, kalau nggak sampai dikembalikan kualat umpama, itu malah lebih railok pamali. Karena memang kalau kehilangan sesuatu di masjid harus diikhlaskan saja, jangan sampai dicari pamali railok, malah sampai kapanpun itu barang nggak mungkin rezekinya balik maning. Na'udzubillahimin.
Maka masjid kita, musola kita, mari sudah dibangun, kantun dimakmurkan. Yang punya ilmu memakmurkan dengan ilmunya, jadi imam sholat, jadi DKM, jadi takmir masjid. Yang nggak punya ilmu, kita orang awam ikut Pak Kiai, derek Pak Kiai, ikut memakmurkan masjid. Yang suaranya bagus silahkan jadi muadzin. Bu, assalamualaikum. Pojok sebelah sana, halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian sana kapan gak nih? Kebagian. Moga-moga berkah kabar rezeki Bantar Dawa. Amin Allahumma. Pak Lurahnya berangkat gak nih? Malah calon lurah dari kepala desa sebelah. Betul? Oh, kepala desa sebelah ada. Calon kepala desa sini dua-duanya hadir datang. Alhamdulillah, ini keguyup rukunan. Maka kiai saya kemarin titip pesan, yang jadi pemimpin, jadi kepala desa, kepala desa yang ahli ibadah. Tapi kalau umpamanya kok susah jadi kepala desa, cukup sholat 5 waktu jangan ketinggalan, puasa Ramadan dilaksanakan, zakat mal silahkan ngalir. Cukup jadi kepala desa, jujur, adil, amanah. Yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah ben Pak Yai Haji Mukhtar baik. Yang ahli torekoh, yang ahli tirakat, yang ahli riyadhah ben Yai Haji Muridan Mangon. Jadi kepala desa cukup sholat 5 waktu jangan ketinggalan, puasa Ramadan dilakoni, jujur, adil, amanah, plus aja nyolongan. Wis gue tok. Gak usah neka-neka. Biar sholat sunnah Pak Kiai mawon sing lakoni, puasa sunnah ben Pak Kiai bae sing lakoni. Jadi pemimpin cukup begitu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jujur, adil, amanah, plus aja nyolongan. Dah cukup, itu luar biasa bonafit. Betul Bu? Betul Bu? Beda pilihan itu hal wajar. Jangankan masyarakat Bantar Dawa, kelapa satu tundun saja beda, udah wajar. Namanya kelapa setundun, anak kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabung, para maning kelapa gerbudek. Itu kelapa. Jangankan kelapa, anak satu rahim saja beda sifat. Kembar identik, malah tetangga saya ninik karo nunuk. Perempuan kembar identik, si ninik beda sifat sama nunuk. Si ninik ternyata sekolahnya milih di sekolah negeri, si nunuk milihnya di pesantren. Dari sejak kecil aja udah beda sifat. Si ninik cita-citanya pengen jadi dokter, nunuk kepengin jadi ustadzah di pesantren. Karena orang tuanya sangat mendukung, alhamdulillah diijabah. Ninik bisa jadi dokter, nunuk bisa jadi ustadzah ngabdi di pesantren. Bareng udah gadis, perawan, lebih beda sifatnya. Ternyata ayune lebih ayu ninik. Pinter ninik, sing dadi dokter ninik, tapi saben anak bujang apel sing digoleti nunuk bae. Bentar, sampai teriak-teriak mesti salah paham. Ini lagi cerita ninik nunuk bocah kembar. Saya ulang ya. Ayune ayu ninik, pinter ninik, sing dadi dokter ninik, tapi abenana bujang apel sing digoleti nunuk si nunuk maksudnya. Kenapa si nunuk yang dicari? Karena si nunuk pinter agamanya. Karena memang memilih wanita itu kan limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Nggak terlalu cantik, nggak terlalu sugih, dan bukan keturunan orang yang ningrat, tapi yang dipilih karena agamanya. Mulanya sing digoleti si nunuk. Jenengan baik berangkat ngaji salah paham. Beda pilihan itu hal wajar. Maka seumpama di masyarakat di sini maaf punten, orang Nahdlatul Ulama mayoritas. Kok ada orang Muhammadiyah umpama non saya nggak kiai?
wajib kita saling menghormati. Kenapa beda pilihan? Ya memang udah jadi kersane Gusti Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menghendaki menciptakan ada laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengenal. Mula saking pun menika di masyarakat kita ada perbedaan khilafiyah pun nggih boten napa-napa. Contoh, kemarin menetapkan tanggal 1 Rajab saja beda-beda. Coba saya mau tanya nih, orang Bantar Dawa, kemarin puasa tanggal 1 Rajab hari Rabu apa hari Kamis? Kan dalam satu desa aja ada yang Rabu, ada yang Kamis. Pusingnya persis kayak saya. Hari Rabu saya pikir tanggal 1 Rajab, Kiai. Saya nggak menerima jadwal undangan sama sekali. Jadi saya mutlak dari pagi sampai sore saya soan dalam, Kiai. Saya kepingin ngaji kitab khususnya kemuliaan bulan Rajab. Sehingga habis sholat duhur saya buka HP, kaget, astagfirullahaladzim. Ternyata Istiqmal tanggal 1 Rajab hari Kamis, guys. Udah terlanjur sahur, puasa udah dapat setengah hari, mau dibatalin eman-eman. Akhirnya saya bablasin kan sampai tong-tong belum maghrib. Bareng maghrib saya sambil buka puasa ngebatin, berarti aku nge puasa sinang Jumatil Akhir. Ya nggak apa-apa sih, tetap ada petungnya, ada pahalanya. Masa iya aku puasa Gusti Allah rawe pahalanya kebangetan. Batin saya akhirnya Rabu ya puasa, Kamis juga puasa. Maka panjenengan yang puasa nyari Rabu nggak apa-apa, yang puasa nyari Kamis nggak apa-apa. Wong sudah diniatkan, in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Allahumma amin. Yang namanya nandur kan mesti bakal ngunduh. Betul? Nandur bakal nandur bakal orang nandur kok ngunduh mungkin anu nyolong. Wong nandur apik bakal panen apik, sing nandur elek aja ngarep-arep bisa panen apik. Wong si lagi nandur apik be kadang-kadang hasilnya durung mesti apik. Nggih mboten? Kalau ada orang nandur elek kepingin panen apik, niku sama saja dengan mengharapkan kambing mengeong. Gimana? Embe, si ibu masih salah paham nih. Begini ya, Bu Sartina. Yang semestinya kan kambing bunyinya mengembe, kucing bunyinya mengeong, gitu ya Bu? Emang semestinya begitu. Nandur apik panene apik, nandur elek panene elek, kan emang semestinya begitu. Lah kok ada orang nanam keburukan, nandur goreng kok kepingin panen apik? Kan pada bayi mengharapkan kambing mengeong. Itu nggak semestinya. Musi lagi nandur apik baik kadang-kadang hasilnya durung mesti apik. Masa si nandur elek kepingin panen apik? Maka panjenengan di sini jangan punya prinsip. Punya prinsipnya lah, aku wong Banjarsari kan adoh, masa sodakoh nang kene. Mongko ya wong Bantar Dawa sing nerima pahala, nggak mungkin begitu. Jenengan nandur sodakoh nang kene, sing panen nggih panjenengan. Panjenengan sodakoh nang desa liyane, sing panen ya panjenengan. Maka jangan heran ada orang Bantarsari Bantar Dawa nandur pari, panen kecipir. Saya ulang. Ada orang Bantar Dawa nandur pari, panen kecipir. Kok bisa? Iya, karena sedurunge nandur pari wis nandur kecipir.
Bahkan ada orang Bantarsari Bantar Dawa nembe cep nandur kecipir bisa langsung panen gedang. Soalnya sedurunge nandur kecipir anu wis nandur gedang. Akhirnya wayahe panen terus. Karena apa? Nang Bantarsari sodako, nang Banjarsari kana sodako, nang masjid sodako, acara santunan melu sodako. Maka akhirnya pas wayahe panen terus. Itu yang dimaksud in ahsantum li anfusikum. Bahkan Gusti Allah ngendikaken masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa orangnya suka nandur sodako, nandur wiji siji maka akan tukul pitu. Nandur wiji hiji tukulnya 7. Setelah tukul 7 setiap tangkai cabangnya 100. Masya Allah. 100 kali 7 berapa bu? 700. Masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan menambah jumlah pahala bagi wong-wong sing pada senang sedekah. Amin Allahumma amin. Anak tukang tandur nang Bantar Dawa. Anak sedina paling gede-gedene bayarane 60.000. Malah 40. Setengah hari 40.000. Anak tukang tandur setengah hari nang Bantar Dawa bayarane 40.000 tapi sholat ora ketinggalan. Senang sodako, melu muslimatan, melu awe infak, fatayatan, melu jariyah. Maka akhirnya Gusti Allah ngendikaken, Sartina, jebule kowe nganti ireng kulite geseng nang sawar nggo sodako ya. Oh, kowe dina-dina dadi tukang tandur nang sawah arep ngundang mumpuni ya. Ya, ke Sartina, tambah rezekimu sing lebih akeh, usahamu lancar, anakmu soleh-solehah, kowe sehat panjang umur, adoh saking penyakit. Ke maning ana rezeki ngana garing nggo ngumpulang nggo mangkat kaji Sartina. Bahkan Sartina nganti ora sadar karena gara-gara seneng sedekah, nang ngendi-endi seneng awe jariah, nang Bantarsari sedina hajatan 7 Sartina bisa kondangan kabeh. Padahal mung sekelas tukang tandur. Maka pengajian hari ini tanpa kesadaran sedekah warga masyarakat Bantarsari nggak mungkin sesukses ini. Berarti teng Bantarsari langka wong pelit. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Maaf ya. Nek anak pengajian wong pelit malah wedi. Wedi mbok kelong dunyane. Pelit, bakhil, betitil, kucring jelantir, kayutil kudanil. Wong pelit politike ya Allah ngegirisi banget bu. Wong pelit tuku toge nang pasar, toge seperempat harganya berapa bu? 4.000 toge. Ana wong pelit tuku toge ring warung, tuku ngujam mung seprapat, mung tuku toge wungkul seprapat. Ning sengaja nggone tuku isuk-isuk duwite atusan ewu. Padahal dheweke nyekel duit 5.000 pas, tapi sengaja duit atusan ewu tukune isuk-isuk ngujat tuku toge mung seprapat. Supaya apa? Supaya bagul togene ngomong, "Bu, esisuk langka jujule." Mana digawa bae ora apa-apa kadal seprapat 4.000 iki. Itu politike wong pelit, Pak. Ngisuk kaya gue maning. Nganggo duit atusan kue maning. Ya Allah, sampai wong pelit tuku tahu banyak beli. Tahu nang warung kabeh sakabehane tahu dipenceti kabeh.